Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yudlamuna fatila. Surat An-Nisa. Kemudian di dalam surat An-Najm Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Penyakit ini maknanya begini. Alam taro, apakah belum tahu engkau Muhammad, maksudnya ketahuilah Muhammad, alladzina, pada orang-orang, yuzakuna, yang mensucikan mereka, menganggap baik mereka, anfusahum, pada diri mereka. Saya paling benar, saya paling baik. Kan gue bilangin, kan udah gue bilangin, I told you. Habis sih gak denger saya. Ini penyakit hampir setiap orang. Balillahu yuzaki man yasha. Bahkan Allah yang punya hak untuk mengatakan orang itu baik, orang itu suci, orang itu benar, ya hanya Allah. Balillahu yuzaki man yasha wala yudlamuna fatila. Bahkan kalau ayat lainnya itu, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu mensucikan dirimu sendiri, huwa a'lamu bimanittaqo, Allah lebih tahu dengan orang yang takwa. Saudara, ini terjadi biasanya dalam keluarga, antara adik dan kakak, antara orang tua dan anak, antara pengurus dengan pengurus, antara imam dengan jamaah, antara jamaah dengan jamaah, antara kawan akrab. Orang itu semua selalu merasa paling benar dan paling baik. Ayat Allah ini menerangkan ke kita, ya, usahalah kita selalu tawadhu, jangan merasa paling baik. Soalnya kalau kita merasa paling baik, itu nanti timbul banyak masalah. Kita bisa menyalahkan, kita bisa takabur, kita bisa nggak rukun, kita bisa rasain lo, apa ini bahasa gadingnya itu jongorno, apa bahasa padan muka, ya, yang Melayu, ya. Jadi kalau kita merasa padan muka itu maksudnya kapok, apa, rasakno, rasain. Kalau bahasa gadingnya cuma jongor, kanda nih gak ngeringek no, menyok ngeringek no. Saudara, ayat ini digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diterjemahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung sekali orang yang sibuk meneliti kesalahannya, jauh dari meneliti kesalahan orang lain. Kadang, ya, satu kakak beradik, halo, kakak beradik, saya sendiri aja dengan adik-adik saya, kalau terjadi satu masalah, kadang, ya, kan sudah saya bilangin dulu gini, ya toh, kadang, ya, adik saya ngolokin saya, well, bagi saya itu normal sekali, sangat amat normal. Tapi ojo kebablasan. Biasanya kita ngolokin keluarga orang lain,
Oh itu loh, lihat tuh, soalnya sudah pernah saya bilang itu gini. Padahal belum tentu kalau omongannya umpama dituruti itu bisa apa? Terjadi. Main bola misalnya, Ustaz kandani kon ngene. Saumpama betul ya belum tentu saudara. Tapi biasanya kita itu gitu. Iku mang sakjane kotol striker, beke ucal-ucul lah misalnya. Tapi umpama dele striker temen yo, jenenge bek kok nyaduk mesti munggah gitu. Well, saudara kadang-kadang kita itu saudara ya, apa yang kita bayangkan, apa yang kita omongkan itu kita hukumi benar. Soalnya apa? Allah berfirman ya, iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'ah. Manusia itu kadang-kadang yang diikuti adalah dhonnya, prasangkaannya, padahal prasangka itu belum tentu benar. Prasangka itu tidak menjamin kebenaran. Bahkan Allah berfirman inna ba'dadh dhanni itsm. Bahkan prasangka itu dosa. Sebenarnya udah gue bilangin itu gini. Kalau dikerjain aja insya Allah nggak bakal terjadi begini. Belum tentu. Sampai akhirnya yang kecelakaan atau yang sial atau yang jatuh merasa kecewa. Yang ini yang ngomongin merasa apa? Pol dewe. Nah ini supaya saudara jamaah kita usaha meneliti diri kita sendiri. Humble lah, apa humble? Tawaduklah, rendah hatilah. Jangan merasa lebih pol dari orang lain. Orang ya kalau tawaduk, meskipun pinter, dia tidak merasa paling pinter. Meskipun kaya, tidak merasa paling kaya. Meskipun sakti, tidak merasa paling sakti. Saudara, kadang dalam kepengurusan, ya, Nun Sewu yang di sini Bapak Imam kelompok baru ya, Pak Ahmad, Pak Samsudin, Pak Koyan, ya, atau yang lama lah, ya, yang lama. Pak Siswoyo, Cak Ngatiman, Pak Jir, Pak Tarom, Pak Amal, Cak Gino, siapa mana? Cak Ahmad, Mustafa, Cak Ahmad Mustafa, terus Cak Hamid, Cak Wahid, lali ya sini. Abdul Wahid no Wahid. Kadang di dalam 4S itu jamaah ya, kita musyawarah. Musyawarah itu makhoba manistakhara wala nadima manistasyara. Gak akan rugi orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Saudara, kalau sudah diputuskan musyawarah, ini hati-hati saudara jamaah ya, itu usaha semua orang bisa husnudon. Saumpama saudara jamaah musyawarah itu kok tidak berhasil, dijalani nggak berhasil, kita tetap harus husnudon bahwa musyawarah itu perintah Allah, hasil terbaik. Dan kalau gagal, ya Allah menghendaki gagal gitu saja sudah. Nggak usah nyalain, oh sebenarnya kemarin kan saya udah usul ini, kamu nggak denger sih, yang dipakai ini, nggak usah gitu. Itu juga termasuk apa? Mensucikan dirinya sendiri. Dan itu dilarang oleh Allah. Dilarang betul oleh Allah. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqo. Dalam perkara rumah tangga, menentukan beli rumah, menentukan ambil mantu, menentukan beli mobil, menentukan tanggal resepsi, menentukan menghadapnya rumah,
ke selatan, ke barat, ke atas atau ke utara. Sejamaah itu kadang kita kalau terjadi betul saling menyalahkan. Utamanya adik-adik atau bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya orang tua. Utamanya siapa? Yang masih punya siapa? Orang tua. Jangan menyalahkan orang tua meskipun salah. Halo? Apa yang saya omongkan tadi? Jangan menyalahkan orang tua meskipun salah. Yang betul apa? Maafkanlah. Maafkanlah. Seperti yang diwasiatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika usus beliau sudah brodol. Usikum bil muhajirin al awalin wal ansoriyin. Saya berwasiat kepada kamu berbuatlah baik kepada orang muhajir lama dan orang-orang ansor yang lama. Awalul mukminin, muhajir dan ansor. Wa'fu an musiihim, maafkan kejelekan mereka. Ini ditafsirkan saudara jamaah, kalau kita ingin bersyukur, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang bisa birrul walidain, kuncinya cuma dua. Maafkan kesalahannya, ingat-ingat baiknya. That's it. Maafkan kesalahannya, ingat-ingat baiknya. Nah ini sejamaah, kita kadang-kadang ya merasa pol sendiri, terutama anak-anak ini merasa pol sendiri, gak bisa takdim ke orang tuanya, gak bisa taat ke orang tuanya, gak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena merasa dia berhasil, sudah punya rumah, sudah bisa kerja, sudah punya rumah tangga sendiri. Saudara, birrul walidain ini perintah Allah. Setelah menyembah kepada Allah, kita harus birrul walidain. Biasanya orang anak tidak bisa birrul walidain itu, dia merasa lebih baik daripada orang tuanya. Yuzaki nafsihi, dia mensucikan dirinya sendiri. I can do a lot, I know better than you. Apa itu? Saya bisa berbuat banyak, saya lebih tahu daripada kamu. Kamu jadi orang tua nggak becus, karena belum pernah jadi orang tua. Setelah jadi orang tua, keterusan. Saudara jamaah ya, fala tuzakku anfusakum ini sampai disebut oleh Allah, jangan mensucikan dirimu ini. Seperti tadi, semua keburukan, semua larangan Allah itu sejamaah, itu keburukannya itu bercabang-cabang. Kalau kita merasa paling benar saudara jamaah, misalnya dalam keluarga, antara anak dan bapak, antara ibu dan ayah, anak-anak dan orang tua, itu karena merasa benar, karena merasa suci, karena merasa paling baik, sehingga menutup matanya untuk terhadap perintah Allah birrul walidain. Sehingga ada orang jamaah, saudara jamaah, naudzubillah min dzalik gitu ya, orang tuanya sakit ya nggak dijenguk, orang tuanya perlu diantarkan ke dokter ya nggak diantar, orang tuanya perlu perawatan nggak dirawat. Sejamaah ya, sama lihat di apa ya, alhamdulillah sekarang saya nggak punya YouTube sih. Ada cerita di YouTube itu sejamaah,
seorang anak punya ibu gila. Punya ibu gila. Dia dilahirkan oleh seorang ibu gila. Jadi sebenarnya ini dia gila sejak kecil, tapi dilala oleh bapaknya itu, dinikahkan orang sampai bisa punya anak. Setelah punya anak ditinggal oleh suaminya karena memang gila. Itu saudara jamaah, kemana-mana perempuan ini digendong, diajakin terus, diajak ke dokter jamaah ya, dicakari, diludahin, diapain, cuman ketawa aja dia. Sampai ditanya, ini siapa? Ini ibu saya. Loh kok ibumu jadi begini? Ya sejak dulu memang dia gila. Diludahin, ketawa, karena apa? Ibu ini yang hamil saya, yang melahirkan saya, yang menyusui saya, yang membesarkan saya. Sampaikan jamaah, setelah orang itu pergi, dokternya ini jamaah menangis dan tidak meneruskan prakteknya, nggak kuat dia. Saya sudah melihat banyak orang berbuat baik kepada ibunya, tapi baru kali ini orang-orang yang betul-betul sejati berbuat baik kepada ibunya, meskipun ibunya itu gila. Saudara, oh maaf ya, ibu gila itu apa yang dia buat? Tapi kalau ada yang besar apa? Hamil dan melahirkan. Lah ibu kita saudara jamaah yang hamil, melahirkan kita, menyusui kita, nyeboin kita, ngeramut kita, kecil sampai besar. Kadang kita lupakan karena kita salahin. Misalnya nyuruh sekolah, nyuruh ngambil keputusan, memaksa atau menyuruh supaya menikah dengan seseorang. Karena hati kita yang tidak baik saudara jamaah, dan selalu menyalahkan ibu, semua perbuatannya jadi salah. Ada kalau dibalik saudara jamaah ya, dibalik kita melihat banyak orang sukses cuman karena apa? Dia berbaik kepada ibunya. Saya pernah bertanya kepada jamaah kita sendiri. Saya kenal beliau 2010. Ya, dari jamaah biasa sampai jadi pejabat, sampai jadi agnia. Ini pentingnya saudara jamaah kita kalau ingin tahu apa, kalau ingin melihat seseorang itu istimewa, kita tanya. Saya bertanya ke beliau, Mas, sampean bisa seperti ini itu dulu amalan andalan sampean apa? Misalnya sholat malam, ahli sodako, atau apa? Dia saudara jamaah, dia itu cuma bilang gini, saya itu sejak kecil itu pengen bahagiakan orang tua saya. Lah, umumnya orang bahagian orang tua itu kan nunggu sukses, bikinin rumah, ngajakin haji, umroh. Lah dia bilang gini, saya ini orang kampung, kalau nanti saya belum sukses, kok saya nggak bisa bahagiain orang tua saya? Maksudnya gini, apakah saya bahagiain orang tua saya itu harus nunggu sukses? Nggak usah lah. Sekarang aja, barangkali nanti saya gede belum sukses, orang tua saya sudah meninggal. Jadi dia itu sejak kecil sudah kelas 2 SD, kelas 3 SD itu ngarit. Jadi kalau disuruh ngarit orang tuanya, dia paling berangkat duluan. Saudara-saudaranya pada malas, dia berangkat duluan. Soalnya dia tahu kalau ngarit, selesai ngarit itu orang tuanya mesti senang. Dia tuh melihat orang tuanya senang itu happy sekali. Nah itu Allah paling perjalanan hidupnya saudara jamaah, yang semuanya itu beyond imagination. Oh, beyond imagination saudara, di luar angan-angan. Hitungannya itu 2 tambah 2 sama dengan 4, enggak saudara. 2 tambah 2 8, 2 tambah 2 16, nggak bisa dihitung. Nah ini saudara jamaah ya, saya ingatkan semua jamaah di sini, fala tuzakku anfusakum, jangan
mensucikan dirimu, menganggap paling baik. Orang murtad tuh yang kadang-kadang asalnya dari itu, wala tuzakku anfusakum. Nggak usah begitu. Ya, jadi jangan sucikan dirimu, jangan merasa paling pol itu. Koreksi dirimu dulu. Ada orang itu cerita ini saja Maya, cerita di medsos. Ada orang itu protes kepada apa? Istrinya itu nggak menghormati dia. Kalau dibilangin itu nggak mau jawab. Dan dia datang ke dokter, gimana sih? Nah, datang ke orang, istri saya itu kalau saya ajak omong tuh mesti nggak jawab. Apa dia budek gitu loh. Saya tanyain mesti nggak jawab. Ya kamu tes lah. Kamu tes dia, kalau dia apakah dia betul-betul budak. Caranya kamu ajak ngomong 10 meter. Tanyakan yang paling simpel. Atau ditanyakan, Bu, bikin sayur apa? Atau masak apa? Nanti kalau dia nggak jawab, kamu deketin 5 meter. Kalau nggak jawab, kamu deketin lagi. Kalau nggak jawab, kamu tes. Sampai 4 kali saudara, di telinganya dibilangin, Bu, kamu masak apa? Saya sudah bilang 4 kali, sayur asem. Ternyata yang tulis siapa saudara? Yang tulis siapa saudara? Suaminya ternyata yang tulis saudara. Jadi dia protes, istrinya tulis. Setiap ditanya mesti nggak jawab. Tapi ada yang menyaranin, kamu coba tes istrimu, betul-betul tulis nggak? 10 meter, kalau nggak denger, kamu deketin ya. Bu, sayur apa? Sudah dijawab, sudah sayur asem. Pas aku jejak ngomong kok nggak denger sih. 5 meter, 1 meter, terus di telinganya, Bu, kamu itu nyayur apa? Sudah saya jawab 4 kali, sayur asem. Oh, sayur asem. Padahal yang budek siapa saudara jamaah? Saudara, sering terjadi permasalahan rumah tangga antara saudara, antara tetangga, antara 4S, antar jamaah. Jadinya itu hanya meneliti kesalahannya orang lain. Terus kalau kita selalu meneliti kesalahan orang lain, saudara jamaah, dunia ini bureng. Oh, bureng saudara jamaah. Gelap, semua jelek. Semua jadi jelek. Tapi kalau kita saudara jamaah meneliti kesalahan kita, nggak meneliti kesalahan orang lain, dunia ini indah. Punyalah hati yang baik, seperti pada pengajian jilid 4. Punyalah hati yang baik, punyalah pikiran yang baik, punyalah angan-angan yang baik. Selalu husnudon. Saudara, saya melihat, ya, saya belajar kepada seseorang, saudara, melihat sesuatu indah itu saya belajar ke seseorang. Saya itu selalu heran, Mas lihat ini, bagus banget ya. Mas lihat ini, bagus banget ya. Oh, ternyata melihat sesuatu yang bagus itu memang belajar. Halo? Kira-kira nangkep apa enggak ini saja jamaah? Ini loh. Kalau hati kita positif ya, nggak selalu suudon, nggak selalu merasa paling pol, itu sekitar kita ini semuanya indah. Ngelihat masjid luhur saudara jamaah, wow, beautiful. Gimana bang gimana? Lihat orang masang terop, wah, beautiful. Lihat pohon-pohon di sekitar masjid ini loh, so beautiful. Lihat burung terbang, wow, beautiful. Tapi kalau hati kita selalu merasa paling pol, saudara jemaah, lihat di julur ini, bagus sih, tapi ini kayaknya make up deh. Kurang ini, kurang itu, kurang itu. Nggak bisa appreciate, nggak bisa syukur.
lihat mobilnya orang selalu jelek, padahal beli aja belum tentu bisa. Karena apa? Yang merasa paling pol. Temennya yang saya pernah ngajar ngaji waktu kuliah, sudah lulus kuliah sudah, ganti mobil sampai putus asa. Dia ini apoteker, beli mobil warna putih. Waktu itu apa namanya, mobil apa sih, Suzuki Cherry dulu, yang tapi yang build up itu, yang apa, yang nggak pakai, yang bisa untuk orang penumpang itu apa sih namanya, bodinya Adi Putro ingat saya. Itu cuma dibilangin temennya, Mbak beli mobil kok ya kayak mobil jenazah. Itu sedih sekali saudara. Kalau saya sih bisa beli ya, saya beli yang gak warna putih lah. Kerjanya di rumah sakit beli mobil putih kayak mobil jenazah. Dijual langsung saudara. Terus beli warna hitam, itu yang komentar lagi kayak mobilnya perampok. Ya Allah. Sampai akhirnya dijual lagi beli mobil biru. Beli mobil biru baru, wah ya ini loh pantas, tapi kok kacanya masih begini. Ya Allah, terus dia bilang ke saya, Mas ini gimana sih Mas? Nggak usah didengar. Orang itu belum tentu bisa beli tapi komen aja. Kadang kita sejamaah ya, merasa paling benar, merasa paling bisa, merasa paling ngerti. Semoga Allah paling barokah. Semoga Allah paling faham. Semoga Allah paling kita semua bisa koreksi diri.